Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 peserta pesantren kilat yang berbahagia. Terlebih dahulu sebelum kita mulai materi pesantren kilat rukun Islam, marilah kita terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti materi pesantren kilat di SMK Bate 2 Ramadan tahun ini bisa membawa kebaikan kepada anak-anak semuanya. Oke, kita lanjutkan materi yang kali ini. Rukun Islam yang nomor 2 adalah sholat. Nomor 1 dan nomor 2 ini erat sekali kaitannya. Kalau nomor 1 syahadatain sudah mengakar di hati, dibuktikan dengan anggota badan. Nah, buktinya yang nomor 2 ini. Yang kedua, sholat. Selama ini mungkin anak-anak banyak yang belum tahu apa toh itu sholat. Hanya sebatas rutinitas dan hanya sebatas ikut-ikutan dari orang yang Anda lihat. Tapi dari Anda sendiri belum tahu bagaimana sholat itu. Pengertiannya sholat itu kayak apa, konsekuensinya meninggalkan sholat itu kayak apa, terus keutamaannya menjalankan sholat itu di mana. Nah, mungkin dari Anda semuanya kurang memahami. Makanya kalau ini nggak dipahami terlebih dahulu, otomatis kita akan menjalankan sholat ini malas. Nah, akan malas. Karena apa? Belum tahu keutamaannya dan belum tahu akibat meninggalkan sholat. Kalau semuanya itu sudah dimengerti dengan sebaik-baiknya, yakin Anda akan merasa ringan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, saya yakin. Nah, selama ini banyak orang-orang yang ogah-ogahan ya menjalankan sholat 5 waktu. Mungkin saya nggak bisa ngomong, kurang tahu, mungkin nggak bisa ngomong. Soalnya zaman digital ini semuanya serba canggih. Kita punya permasalahan apapun, tanya ke Mbah Google pasti dijawab, termasuk bab sholat. Cuma kita itu mau malas apa mau disiplin saja, itu permasalahannya. Oke, sholat itu menurut arti bahasa, sholat itu adalah doa. Makanya kalau kita mengerti bahwa sholat itu doa, itu mestinya kita harus mengerjakan sholat itu dengan sebaik-baiknya. 1, hargai waktu, wudhu yang baik, pakaian yang sopan, tempat bersih, hati yang ikhlas. Karena doa. Lah, doa sendiri itu muaranya manfaatnya besar. Karena apa? Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Otaknya ibadah. Dan doa itulah senjata pamungkas buat kita semuanya. Maka jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Lah, sholat itu berdoa. Terus selama ini banyak orang itu sholat itulah karena nggak tahu pengertiannya. Sholat itu asal sholat. Coba Anda lihat. Terutama kaum laki-laki itu, kalau mau jagung saja itu, waduh, pakaiannya itu nyetelikaning kelading, betul enggak? Lah, Anda lihat, pecisnya meling-meling, lah, parfumnya habis ngantongi kapur barus. Nah, itulah hanya ingin menunjukkan rasa sopannya kepada manusia. Sholat. Terus coba kalau kita mau sholat, kita bersua ke Allah Ta'ala. Dia yang maha segala-galanya. Coba salat ala kadarnya. Kadang-kadang pakai kaos tanpa gulon. Kayak digegere nek gambare partai. Kayak nek ngarep dewi. Lah kuwi mau salat apa mau kampanye? Coba Anda lihat ini. Kadang-kadang kaos baru bangun pedus ya tinggu salat. Lah, coba kalau kaum laki-laki itu mau jagung, kalau nggak kaos partai kira-kira berani nggak? Mesti perkewo, nggak berani, nggak sampai hati. Tapi kenapa kalau ke Allah ke Maha Kuasa, kok enak-enak saja, wes nggo kaos, rame gulone, rame lengane, nah, dilebokke jero sarung, Allahu Akbar, kita kok gak malu. Nah, ada juga yang pakai training, lah itu mau olahraga apa mau
mau bulu tangkis. Nah ini. Nah, terus yang kedua, masalah tempat. Banyak orang sekarang itu disediakan tempat ibadah yang khusus, dijamin kebersihannya, dijamin bagus, tapi milih sholat di tempat-tempat pojok-pojok kantor. Nah ini, padahal belum terjamin kebersihannya. Nah inilah, karena dia nggak paham tentang arti pentingnya sholat. Nah ini, arti pentingnya sholat. Nah, sholat ini menurut bahasa adalah doa. Mari kita tepat waktunya. Mari berpakaian yang sopan. Mari ikhlaskan hati supaya doa kita sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal-asalan. Nah, satu sholat. Terus sholat menurut istilah itu apa? Sholat menurut istilah yaitu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Makanya Anda harus sholat itu diakhiri dengan takbiratul ihram, awalnya Allahu Akbar. Nah, kalau Anda masalah takbiratul ihram tanya, itu sebatas bahu, sebatas dada, ada sebatas kepala. Lah, semuanya ada dalilnya. Cuma kita mau yakin yang mana. Kalau Anda tanya ke saya, lah mana yang benar Pak? Umpamanya pertanyaan begitu, semuanya benar. Cuma kita ikut yang Anda yakini yang di mana. Lah, makanya selama ini banyak takbiratul ihram variasi. Ada yang sebatas dada, Allahu Akbar. Ada yang sebatas pundak, Allahu Akbar. Anak sing kaya penjaga sepak bola, Allahu Akbar. Biar kita nggak usah gumun. Nah ini sholat. Makanya sekali lagi, mari rukun Islam yang kedua sholat ini kita kerjakan yang sebaik-baiknya. Kita harus jangan sampai menyia-nyiakan masalah sholat ini. Karena sholat apa? Merupakan hablum minallah, hubungan kita ke Allah. Sholat 5 waktu itu, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Hubungan hablum minallah. Maka harus kita jaga sebaik-baiknya. Maka erat hubungannya masalah sholat ini ada hadis Nabi, ayul ngamali ahabbu ilallah. Ada sahabat bertanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Rasul menjawab, as-sholatu ngala waktiha. Sholatlah tepat waktunya. Kita nggak boleh mengakhirkan waktu sholat kalau nggak ada halangan. Jamak pun boleh kalau memang kondisinya begitu. Nah, makanya sholat 5 waktu ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Karena apa? Sholatlah yang menjadi kuncinya kita bisa membuka pintu surga. Al-miftahul jannah as-sholah. Kuncinya surga, pintu surga artinya sholat. Nah, kita sebelum masuk ke keutamaan masalah sholat, coba saya kasih gambaran. Nah, rukun Islam yang satu, yang dua inilah erat sekali hubungannya. Kalau kita banyak orang sekarang ini sholat, ya mengucapkan la ilaha illallah, tapi masih banyak mempercayai selain Allah yang punya kekuatan. Maka ada orang itu sholat, tapi sholatnya nggak bisa memasukkan ke surga. Siapa mereka? Nah ini harus Anda ketahui. Sholat rajin, tapi ketika menghadap sang pengadil Allah Ta'ala, tapi sholatnya nggak bisa memasukkan surga, malah masuk neraka. Allahu Akbar. Lah, sholatnya di mana? Sholatnya modelnya satu, orang sholat tetapi masih senang mendatangi dukun. Nah ini berarti kita belum konsekuen dengan bacaan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Kenapa masih minta pertolongan kepada dukun? Mungkin tesnya biar lulus, mungkin cepat dapat jodoh, mungkin rezekinya cepat maju pesat, lah dan lain-lain. Wong sholat masih mendatangi dukun sampai mati kalau nggak taubat.
sholatnya bertahun-tahun sia-sia, tidak bisa masukkan surga. Dua, orang sholat tapi tak berilmu. Nah, dia sholat gak mengerti ilmu seputar sholat, hanya ikut-ikutan, hanya terjebak rutin. Pokoknya wadan awan luhur ya sholat, tapi dia gak ngerti seputar ilmunya sholat tuh gak ngerti. Makanya ada hadis Nabi, orang satu ilmu pinter, ahli ilmu, lebih ditakuti setan ketimbang orang 1000 ahli ibadah tapi tak berilmu. Lah, luar biasa begitu kan? Makanya orang yang berilmu agama dalam, setan takut hanya satu orang ketimbang 1000 orang ahli ibadah tapi gak punya ilmu. Lah, makanya sholatnya orang yang tidak punya ilmu seputar sholat itu hanya sia-sia. Begitu pula Ramadan ini, orang yang puasa yang nggak berilmu, nggak ngerti seputar puasa itu apa, yang membatalkan puasa dan yang membatalkan pahalanya juga nggak ngerti. Puasanya hanya dapat lapar dan dahaga. Allahu Akbar. Eman-eman kan. Begitu pula sholat. Nah, terus ada lagi orang sholat tetapi masih senang nggak jamaah di masjid. Nah, untuk kaum laki-laki sholat jamaah di masjid merupakan, ada sebagian ulama yang mewajibkan, malah hukumnya wajib. Nah, makanya kalau nggak ada alasan, mari ada anak-anak biasakan yang laki-laki untuk selalu menjaga sholat. Satu, waktunya. Dua, berjamaah di masjid. Tiga, pakaiannya yang sopan. Empat, wudunya yang baik. Lima, hati yang ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah, ya Allah, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Ta'ala. Jadi sholat jangan hanya karena siapa-siapa, tapi terfokus hanya untuk Allah Ta'ala. Semoga nanti dengan uraian bab sholat ini, Anda semuanya termasuk kategori sholat-sholat yang bisa memasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adik-adik, anak-anak peserta pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang apa keutamaannya? Keutamaannya kita menjalankan sholat. Nah ini. Nanti ada juga apa akibatnya meninggalkan sholat. Ada keutamaan, pasti ada akibat. Nah ini, mari kita bicara keutamaan menjalankan sholat. Semoga ini menjadi motivator, menjadi spirit Anda semuanya untuk selalu menjaga sholat. Satu, sholat menjadi pengingat Allah. Jadi menjalankan sholat 5 waktu itu juga menjadi sarana hamba agar selalu mengingat Tuhannya yang telah memberikan banyak kenikmatan. Coba kita merujuk kepada surat Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat kepadamu yang banyak sekali. Coba kalau Anda pengen hitung-hitunglah nikmat Allah. La tuhsuha. Yakin Anda nggak bisa ngitung. Nikmat yang selama ini Anda rasakan adalah nikmat hidup. Yakin Anda semuanya sampai detik ini masih hidup semuanya. Nah ini, dua, sehat. Nah, mungkin kalau nggak sehat, nggak mungkin akan nanti bisa menyaksikan dan menjalankan atau mengikuti pesantren kilat ini. Nah, nikmat itu semuanya pemberian Allah. Lah, Allah minta kita apa? Satu, fasolli li rabbika. Sholatlah karena Tuhanmu. Lah, sholat ini merupakan tanda ungkapan untuk kita mengingat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dengan kata lain, wujud
untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat satu itu. Ini ada hadis, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Nah, ini surat Thaha. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku Allah dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau kita mendirikan sholat 5 waktu ini, utamanya kita mengingat Allah. Kalau mengingat Allah. Ada lagi pendapat Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat tersebut adalah esakanlah Allah dan sembahlah Allah tanpa mempersekutukan apapun. Jadi kalau kita sudah berani melafalkan surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mari kita konsekuen. Hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku mohon pertolongan. Ini harus konsekuen. Jangan lagi mencari sesembahan selain Allah. Jangan lagi mencari Tuhan selain Allah. Ini konsekuensinya. Jadi sholat mempunyai keutamaan satu, mengingat Allah. Adik-adik peserta pesantren kilat, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, keutamaan yang nomor 2, menjadi penolong. Nah, ini ada ayat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mari kita pahami, orang hidup di dunia pasti banyak masalah. Satu masalah terjawab, muncul masalah yang lain lagi. Terus bergantian terus. Semakin kita ingin dicintai Allah, semakin kita banyak diuji dengan berbagai masalah. Contoh yang masih sendiri kayak Anda, masih sekolah, diuji kesabarannya supaya bisa belajar dengan rajin, diuji kedisiplinannya supaya disiplin. Lah, itulah ujian. Nah, supaya jadi malas belajar, malas sekolah, malas, inilah harus Anda perangi. Anggap itu semuanya ujian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mari kita berusaha maksimal supaya menggapai kebahagiaan kelak. Lah, untuk menopang masalah-masalah itu, jadikan sholat menjadi penolong kita, yaitu mari sholat yang rajin. Nah, adik-adik yang berbahagia, melalui ayat tersebut Allah menjelaskan perihal sabar dan hikmah yang terkandung dalam masalah, menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong serta pembimbing. Karena sesungguhnya seorang hamba itu ada kalanya berada dalam kenikmatan, lalu ia mensyukuri. Ada juga berada dalam cobaan, lalu ia bersabar menanggungnya. Lah, maka erat kaitannya dengan sabar ini. Sabar itu ada 4 tingkatan yang harus kita bisa menjalani. 1, as-sabru ngalat ta'at. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Seperti puasa ini, adik-adik, Anda sabar menjalani ketaatan berupa puasa. Coba kayak jam-jam sholat duhur itu badannya lemah, perutnya keroncongan, tenggorokan kering, badan lemas, ada seruan Allah, hayalah sholat, mari sholat. Anda tetap menunaikan sholat berjamaah di masjid, Anda akan bisa melewati sabar menuju ketaatan. Hadiahnya Allah apa? Orang yang sabar menjalankan ketaatan Allah. Coba
dikasih 600 derajat dari Allah Ta'ala. 1 derajat saja kebaikannya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Mari terus kita bersabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah, terutama sholat ini. Kita dengar adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum. Kita terasa ngantuk, terasa payah, terasa kesel. Mari kita buangkan itu semuanya. Kita tetap sabar untuk menghadiri panggilan Allah, sabar menjalankan wujud ketaatan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peserta pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis disebutkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat suatu cobaan, maka beliau mengerjakan sholat. Nah, sabar itu ada 2 macam dalam konteks ini. Kalau tadi saya katakan sabar, 1 as-sabru ngalat taat, sabar menjalankan ketaatan. Lalu yang kedua as-sabru ngalal musibah, sabar ketika tertimpa musibah. Terus yang ketiga as-sabru, ngalal musibah. Jadi ada 2, sabar menjalankan ketaatan, sabar menjalankan karena musibah. Nah, mari apabila kita diuji Allah dengan bermacam-macam ujian, mari kita tetap sabar, yaitu caranya tetap semangat mengerjakan sholat 5 waktu. Insya Allah kita akan bisa keluar dari cobaan itu, akan mendapatkan hikmah yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Nomor 3, keutamaan dari menjalankan salat, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi dengan kita mengerjakan sholat, supaya kita bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kenapa sekarang ini banyak orang sholat tapi masih mengerjakan perbuatan mungkar? Contoh, sholat masih pacaran. Nah ini, sholat kok masih pacaran. Sekarang ini banyak kan, jadi ini anak muda tanpa pacaran gak modern. Nah ini, makanya orang yang sholat masih mengerjakan kemungkaran apapun bentuknya, mencuri, pacaran, makan yang haram, minum yang haram. Nah ini, mereka itu sholatnya belum baik atau belum sampai ke hati. Dengan kata lain, sholatnya hanya asal-asalan, tidak sampai ke tuntutan hati. Dengan sholat itu sendiri, saya yakin kalau kita memahami sholat dan ikhlas lahir dan batin, kita akan bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, sholat mengandung 2 hikmah. Yang pertama, dapat menjadi pencegah diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maksudnya, dapat menjadikan pengekang diri dari kebiasaan-kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut, yaitu keji dan mungkar. Nah, barang siapa yang sholatnya masih belum dapat mencegah dirinya dari perbuatan tersebut di atas, maka tiada lain justru hatinya akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah sholat tetapi tidak bisa masuk surga. Karena apa? Sholatnya belum mampu mengekang dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 4. Nomor 4, sholat
dapat penghapus dosa. Nah, ini. Nah, inilah kita merujuk kepada surat Al-Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafazin nahar wa zulfa minal lail. Lain. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan itu baik, menghapus dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan orang-orang yang ingat. Jadi dengan kita menjalankan sholat yang mampu menghapus dosa, kriterianya sholatnya 1, wudhunya yang baik, 2, tepat waktu, 4, 3, berjamaah di masjid untuk yang laki-laki, yang keempat pakaiannya yang sopan, nomor 5, tahu rukun dan syarat sahnya sholat. Apabila 5 itu terpenuhi, insya Allah sehabis kita sholat, dosa-dosa kita yang berguguran. Tapi kalau Anda kalian harus tahu, dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil. Lah, untuk menghapus dosa-dosa yang besar, dosa itu kan ada 2 kan? Dosa hablum minallah dan dosa hablum minannas. Kalau kita dosa ke Allah, menjalankan larangan Allah, lah kita mohon ampunnya ke Allah. Kalau dosa kita kepada manusia, ya kita minta ampunnya kepada manusia. Contoh, pokoknya kita berjanji ke manusia, kita nggak menjalankan janjinya atau mengkhianati janjinya, mari kita tebus. Kita hutang uang, hutang apa, pernah menyakiti hatinya, ngerenengi, ngelek-elek sesama manusia, mari kita bersihkan dengan mohon maaf, dengan minta maaf. Nah, sholat penghapus dosa. Oke, karena waktu saya cepatkan. Terus yang kelima, keutamaan menjalankan ibadah yang berupa sholat. Nomor 5, bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada ayat, ya saya ucapkan artinya saja. Surat Al-Ma'idah ayat 6, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu, dan siku-sikumu, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah. Nah, bertayamum pakai debu. Nah, inilah bentuk syukur ke Allah. Mari kita terus jalankan sholat dengan baik. Lalu yang nomor 6, keutamaannya yang nomor 6, amalan yang utama. Nah, dari hadis tadi yang sudah saya katakan, ayyul ngamali ahabbu ilallah. Wahai Rasul, amal apa yang kira-kira aku menjalankan amal itu, aku lebih dicintai Allah Ta'ala. Oh, lebih dicintai Allah. Tidak hanya cinta, lebih dicintai Allah. Maka mungkin besok Allah memasukkan surga itu dicari orang yang lebih dicintai itu. Masuk surga, baru yang dicintai, terus baru yang rodok dicintai, terus baru yang gua apik. Nah, mari kita cari yang terbaik. Kita cari yang terbaik. Nah, inilah amalan utama. Di situ dalam hadis yang masuk, sholat ngalah waktiha. Kok nggak puasa? Kok nggak haji? Kok nggak lain-lain? Sholat dulu. Nah, oleh karena itu, maka sholat menjadikan amalan utama. Maka baik buruknya seseorang, amalnya yang lain-lain itu,
merujuk kepada sholat. Karena sholat itu yang awwalu ma yuhasabu bihil ngabdi yaumal qiyamati as-sholat. Karena sholat itulah perkara yang pertama kali nanti kelak akan diteliti dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kalau kalian sholatnya udah baik, semua amal dianggap baik. Tapi kalau sholatnya asal sholat, diteliti semuanya. Amal yang lain-lain, contohnya puasa, diteliti, dan lain-lain. Termasuk dalam hal puasa ini, zakat fitrah. Lah, mari anak-anak semangat segera dibayar zakat fitrahnya, biar puasanya sempurna dengan baik. Jangan sampai lebih dari tanggal 30. Harus bayar zakatnya. Bilang sama kedua orang tuanya, insya Allah orang tuanya siap. Lah, amalan yang utama. Terus yang nomor 7, dengan menjalankan sholat maka kita akan mendapatkan ini, penghapus semua kesalahan. Nah, dari Abu Hurairah, ia mendengar bahwa Rasulullah bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya di depan rumah kalian itu ada sungai, nah airnya jernih, lalu dia mandi 5 kali di sungai itu, masih adakah kotoran yang tersisa di badanmu? Sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Nah inilah, jadi sholat itu penghapus semua kesalahan. Kesalahan yang melekat pada diri kita. Dengan sholat 5 waktu ibaratnya kita mandi sehari semalam 5 kali. Kita mandi sehari semalam 2 kali, menganggap kita baik, bersih. Apalagi kita mandi 5 kali. Insya Allah bersih. Tetapi kita lihat dulu kualitas sholatnya. Kalau cuma asal sholat ya kokot bolotnya tetap jak templek nek awak. Karena nggak tahu ilmunya sholat. Yang dimaksud hadis Nabi ini, mereka yang sholatnya betul-betul khusyuk, bisa baik sholatnya, akan menghapus semua kesalahan. Terus yang terakhir adalah cahaya di hari kiamat. Nah, kita sadar bahwa hari kiamat adalah rukun Islam yang nomor 5. Kita pasti yakin mungkin lusa, besok, atau berapa waktu lagi akan datang hari kiamat. Kita akan mendapat cahaya yang sempurna di hari kiamat. Mereka orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu lillahi ta'ala dengan sebaik-baiknya. Lah, harapan saya semoga dengan kegiatan ini adik-adik kelas 11 pesantren kilat, semoga semuanya menjadi orang-orang yang ahlul jannah semuanya, dengan bisa menjaga dan menjalankan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Akhirnya sampai di sini, karena keterbatasan waktu adik-adik, mungkin di waktu yang lain bisa kita sambung kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.